Gimana? Ada yang bertanya tadi? Apa? Andrea? Saya hanya ingin mengetahui Prof. Walaupun semuanya mudah, dari seluruh lukisan Prof ini adakah yang satu yang paling memiliki materi yang sekiranya paling Prof senangi gitu, kalau boleh dikatakan? Iya. Nah, susah juga menjawab pertanyaannya ya. Begini, karena barangkali saya mulai dengan sebenarnya melukis itu apa sih sebenarnya? Melukis itu apa? Karena melukis itu juga sangat dekat secara keseluruhannya dengan juga keseluruhan diri kita sendiri. Analisis melukis tadi itu. Tentulah kalau kita berkembang, melukis juga berkembang. Ya, kemampuan manusia berkembang itu adalah kemampuan berkembang juga pikiran dan perasaannya. Dalam melukis juga seperti itu tentunya. Jadi ketika saya masih muda tentu berbeda ketika saya sudah umur lebih muda sekarang ini. Sekarang baru berapa sih ya? 48 lah gitu ya. 64, 48 ya. Jadi dulu itu melukis itu adalah sebenarnya dimulai dengan mencoba menyusun fantasi kita, menyusun imajinasi kita, menyusun hal-hal yang berlabuh dari visual itu ke atas kanvas secara estetik sehingga terciptalah sebuah bentuk pada lukisan itu yang enak dilihat, ya, yang menyenangkan, ya, yang membuat itu menjadi pertanda di sebuah ruangan. Kalau kita gantung di sana, ada ruangan itu akan mempunyai suatu suasana sendiri. Terbukti ketika lukisan dibawa keluar, kita kehilangan atmosfer itu. Jadi di situ lukisan itu adalah berperan sebagai the surprising element di dalam ruangan. Ya, jadi unsur atau elemen yang mengejutkan kita, yang men-surprise kita di dalam sebuah ruangan. Itu sekurang-kurangnya seperti itu lukisan itu. Kalau lebih rendah lagi, saya suka menganggap itu sebagai lukisan. Sebagai gambar biasa sih bisa saja. Nah, tapi tidak memberi kita perasaan kehilangan ketika lukisan tidak ada dalam ruangan itu. Tapi kalau kita sampai merasa kehilangan, itu berarti ya pada kita itu. Nah, itu yang saya maksud dengan surprising element itu. Nah, itu membedakan lukisan itu dengan peranan sebuah kursi, sebuah korden, atau sebuah karpet, atau sebuah dinding yang dibuat dengan macam-macam gitu ya. Itu semuanya harus harmoni. Tapi lukisan itu bisa berdiri sendiri tanpa peduli kepada orang lain. Kalau saya menganggap lukisan harus seperti itu. Itu satu pribadi yang unik yang masuk ke sebuah ruangan, dia tidak perlu peduli dengan yang lain. Kalau ketika memasukkannya itu mempedulikan lingkungan yang lain, bagaimana warna korden, bagaimana warna karpet, lantai atau apa begitu, karena itu lukisannya harus warnanya begini, itu menjadi elemen estetik. Itu menjadi tidak bedanya dia dengan horden, tidak bedanya dia dengan karpet. Jadi lukisan itu harus lebih tinggi dari itu. Nah, tingginya sampai di mana? Nah, lukisan itu bisa berperan sebagai pertanda zaman. Ya. Misalnya kalau Anda melihat lukisan yang besar, misalnya ada yang coklat itu, ya, yang ini yang ada di sini, yang coklat besar itu saya buat tahun 2003. Kenapa saya buat tahun 2003? Karena pada waktu itulah pecah perang Teluk. Amerika dengan segala kekuatan bersama teman-temannya yang tidak terhitung banyaknya itu menggempur Irak, menghancurkan kota Baghdad, membom kota Baghdad itu. Berikut juga museum-museum yang ada di sana dibom. Ketika museum-museum itu hancur dibom, saya tersinggung. Karena saya tahu dalam museum itu ada artefak-artefak tentang peradaban manusia. Bukan manusia orang Arab, tapi manusia di dunia ini. Ya. Semuanya catatan sejarah dari manusia yang pernah berperadaban di dunia ini disimpan di museum-museum itu. Apakah itu orang Arab, apa itu Eropa, dan itu dibom karena perseteruan kekuasaan antara Timur dan Barat
segala macam. Itu menjadi korban. Saya tersinggung. Sebagai manusia yang tahu arti peradaban itu apa, saya merasa ini suatu perbuatan jahiliyah yang luar biasa. Saya harus membuat catatan. Saya harus membuat sebuah catatan tentang peristiwa itu, dan jadilah lukisan. Nah, di sini lukisan itu tidak lagi sebagai suatu materi keindahan biasa, tetapi berperan mencatat sebuah catatan sejarah, catatan kemanusiaan, catatan peradaban manusia. Karena apa yang membuat saya membuat lukisan itu ketika tahun 2003 itu jadi lukisan itu, baru 2 tahun kemudian muncul di surat kabar di Timur Tengah menceritakan bagaimana museum itu kehilangan sekian 40.000 items dari koleksi museum yang ada di Peru, di mana-mana di seluruh dunia, dibawa oleh tentara Amerika segala macam. Saya sudah mencatat beberapa tahun sebelumnya itu. Nah, di situ kebebasan orang bertindak dalam forum kebudayaan itu milik siapa saja. Jadi lukisan itu, di singkat saya mengatakan itu adalah historical notes, namanya juga historical notes. Jadi catatan sejarah tentang peradaban manusia di dunia ini yang tergoncang akibat perang Teluk itu. Seluruhnya sampai sekarang kita belum selesai dengan dampak perang Timur Tengah itu. Teluk itu. Nah, jadi lukisan itu pada tahap-tahap berapa puluh tahun terakhir ini bagi saya sudah beralih fungsinya dari sebuah lukisan hasil daripada suatu estetika saja, atau sesuatu yang mencetuskan suatu emosi hangat, sedih, atau indah atau apa begitu ya. Tapi lebih daripada itu, berperan lebih jauh ya, mencoba juga mengutip pertanda-pertanda zamannya sendiri. Ketika tahun 2003 sampai dengan sekarang itu ada satu peristiwa besar dalam kehidupan manusia, yaitu perang besar itu dicatat, direkam dalam satu bentuk visual, jadi lukisan itu. Nah, itu peranan lukisan itu sudah berubah dari lukisan murni sebagai lukisan estetika, artistik gitu, berubah menjadi suatu elemen history. Sebab kenapa? Karena saya juga belajar, saya juga mencoba mempelajari selalu bahwa ilmu ini juga selalu berkembang terus itu. Misalnya yang dikatakan ilmu sejarah itu apa sih? Ilmu sejarah itu sudah begitu lama berperan dibuktikan dengan tulisan. Jadi buku-buku sejarah itu adalah buku tulisan. Apa Toynbee atau siapa saja itu semuanya pikiran-pikiran mereka dituliskan dengan tulisan. Jadi kalau kita belajar sejarah, kita belajar membaca buku. Nah, saya sudah tidak begitu percaya bahwa sejarah itu bisa seluruhnya diceritakan oleh cerita dalam buku cerita, written history. Tapi juga kita bisa membantu mencatat sejarah dunia ini secara visual. Karena itu saya menganggap apa salahnya, dan memang sudah kewajiban seorang yang bisa menguasai visual juga mencatat sejarah secara visual. Sebab apa yang tertulis itu adalah kemampuan manusia menceritakan yang bisa diterangkan dengan tulisan. Tapi pelukis itu tidak bisa menceritakan sesuatu yang mampu diceritakan lebih daripada tulisan saja, tapi juga dengan gambar. Kan dalam sejarah klasik Cina ada dikatakan pictures words 10,000 words, begitulah ya. Satu gambar itu bernilai 1000 kata. Artinya begitu besar peran gambar itu juga. Jadi di sini saya setahap demi setahap pada akhir-akhir masa puluhan tahun saya melukis itu, berubah lukisan itu menjelma menjadi lukisan, tapi juga itu adalah catatan pribadi saya tentang whatever yang saya tangkap di dalam kehidupan saya sehari-hari. Ya, saya sebagai manusia yang hidup, yang juga bergaul, membaca koran tiap pagi, melihat televisi tiap malam, ya, dan bertemu dengan setiap orang, pergi ke pasar, begini ketemu penderitaan manusia, kesenangannya, kesedihannya, segala macam itu semuanya penuh dengan nilai-nilai, penuh dengan
apa namanya itu, value-value yang juga terus berubah. Nah, saya berada dalam circle hidup itu. Jadi saya juga punya pikiran. Dan lukisan saya itu adalah catatan pikiran-pikiran saya. Apa yang mau saya tawarkan, apa yang mau saya katakan jangan, apa yang mau saya ajak, dan sebagainya itu. Ya, tadi ada pertanyaan yang diulang. Lukisan mana yang Iya, sampai ke sana. Nanti sampai ke sana. Jadi, kalau sudah begitu melukisnya itu bagi saya. Melukis itu adalah mencatat. Setiap lukisan itu kan catatan. Anda bisa membedakan mana catatan yang baik dan catatan yang tidak baik. It's very difficult. Jadi memang tidak mudah menjawab. Andrea, ini lukisannya lebih suka saya daripada lukisan itu. Susah sekali karena setiap lukisan itu mempunyai isinya sendiri, mempunyai pesannya sendiri, message-nya sendiri. Nah, itulah. Memang barangkali belum hanya bisa menjawab begini. Ada lukisan yang mungkin lebih berhasil daripada yang lainnya, itu bisa. Misalnya kalau saya mau mengatakan sesuatu tentang itu, saya coba katakan, tapi tidak terungkapkan dengan benar, sehingga masih ada sesuatu yang nggak bisa ditangkap. Itu kurang berhasil menurut saya. Tapi ada lukisan yang diceritakan ketangkap gitu, itu lebih berhasil. Nah, itu. Jadi melukis itu making notes. Dan notes yang dibuat itu bisa peristiwa besar seperti perang di Teluk itu, kan bisa juga mengenai sesuatu. Ini misalnya, itu banyak Anda lihat keping-keping keramik di situ ya. Ini keping-keping keramik yang saya kumpulkan 1 bulan atau 2 bulan setelah peristiwa tsunami di Aceh. Ketika saya kembali ke sana, di pantai di mana dulu pada abad ke-16, 17 kerajaan Aceh, di situ pasar internasionalnya. Nah, kapal berlabuh di situ, barang-barang dari Persia, dari Cina, dari Vietnam, dari Arab, dari mana-mana. Di situ itu bekas pantai itu pasar internasional zaman Aceh dulu, abad ke-16. Itu tertutup, sudah berlapis-lapis 1 meter lebih di bawah tanah. Ketika tsunami datang, dibongkar oleh tsunami, semuanya ampas pasar itu naik ke atas. Kemudian waktu saya datang ke sana, saya pungut semuanya keping-keping keramik-keramik yang pecah itu. Itu kalau dilihat secara DNA, itu 300-400 tahun yang lalu barang-barangnya. Dari mana datangnya saya nggak peduli. Apakah dari Persia atau dari Cina atau dari I don't care. Yang saya care adalah ini suatu ampas pasar internasional 400 tahun yang lalu di kerajaan Aceh. Saya sebagai orang Aceh ada kontak. Saya ambil, saya kumpulkan kantong plastik di sini menjadi lukisan-lukisan. Banyak. Nah, ini juga membuat sejarah, membuat catatan sejarah. Bisa begitu. Ya, terjawab? Terjawab. Jadi karena itu bagi saya sekarang persoalannya adalah juga tidak semua lukisan itu bisa dijual, boleh dijual atau mampu dijual. Karena ya lukisan itu adalah catatan. Bagaimana saya? Tapi kalau lukisan itu hanya sebuah suatu produk keindahan saja, ya, saya buat hari ini, saya bisa dapat bikin yang baru lagi. Tapi bagi saya setiap lukisan ini ada ininya, ada isinya, ada yang mau saya katakan begitu. Jadi kalau saya harus menentukan ini bolehlah saya jual, artinya saya rela juga melepaskan problematik yang membuat lukisan itu ada. Nah, kalau saya boleh cerita sesuatu yang sifatnya lebih personal gitu ya. Lukisan ini. Lukisan ini. Nah, Anda ibu siapa namanya, Bu? Hah? Aisyah. 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 Iya, Aisyah. Aida.
Aisyah. 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 Aisyah ya. Dia bisa baca. Apa bisa bacanya gimana? Hah? Ya. Bahwa Allah itu mengetahuilah apa semua yang kita lakukan. Kenapa tulisan itu, statement itu penting bagi saya? Karena saya merasa saya sudah bertuhan sejak saya dilahirkan. Tapi dulu itu ketika saya masih muda, anak-anak masih muda itu, ya Tuhan itu ada. Padahal agama kita mengatakan jangan ini lakukan, ya, lakukan itu. Jangan. Ya kita tahu, tapi kadang-kadang kita juga melakukan, tidak tahu Tuhan. Toh tidak tahu apa, tidak dilihat orang lain sebagainya. Jadi kita masih berani melakukan hal-hal yang selama tidak dilihat orang lain, why not? Itulah kira-kira ya. Itulah hidup itu, kualitas hidup kita itu begitu. Tapi makin tua, menjelang umur 80 tahun, saya makin sadar, ya memang sebenarnya hidup kita ini semuanya sampai detik ke detik itu direkam dan diketahui oleh yang di atas. Gitu, ya. Terlalu bodoh kita kalau mengatakan orang tidak melihat apa yang kita lakukan, ini tidak boleh. Jadi kesadaran itu makin lama makin terasa bahwa kita itu dalam hidup yang panjang ini banyak sekali kekeliruan yang kita lakukan, kadang-kadang yang tidak kita sadari atau kita sadari tapi kita tidak peduli. Jadi ini semacam satu confession, suatu apa namanya pengakuan, pemberitahuan, mohonnya ampunnya aku, ya kau tahu semuanya, ya yang selama ini saya nggak peduli kayak gitu. Nah di situ ada gambar pintu, ya. Nah pintu itu adalah satu simbol juga. Ini bahasa seni rupa itu adalah bahasa simbol. Ini pintu ini yang membedakan dalam dan luar. Orang kalau mau keluar lewat pintu, nggak bisa lewat tembok. Ya. Orang kalau mau masuk ke seorang itu seperti itu. Kemudian ada pintu. Pintu itu bisa dilihat sebagai itu. Yang konkret, ada pintu yang abstrak. Pintu abstrak itu apa? Dari muda menjadi tua. Orang menjadi tua itu lewat sebuah pintu waktu. Bagaimana bentuk pintu waktu itu? Nobody knows. Setiap orang bisa menggambarkan itu. Ya. Begitulah, dari miskin ke kaya dan sebagainya. Jadi selalu perubahan yang meminta waktu dan nasib dan segala macam keberuntungan, ya, kemalangan segala macam itu melalui satu pintu. Pintu itu konkretnya seperti itu, abstraknya seperti ada dalam pikiran kita masing-masing. Jadi ini lukisan ini sebenarnya pernyataan seperti itu. Pintu hati yang mengetuk kaki langit, ke atas naik ke atas gitu. Di atas itu gambaran langit. Langit itu sesuatu yang kita bayangkan di luar dari kehidupan sehari-hari. Jadi ini suatu pernyataan sangat spiritual yang abstrak dalam diri sendiri. Mohon ampunilah saya selama ini Nah ini sesuatu yang berbeda ceritanya secara konkret dan lain-lain. Tapi itu semuanya tema, itu semuanya catatan. Jangan dia. Bisa mengungkap dan mengatakan dan membentuk dan membatasi banyak dimensi, mulai dari dimensi sosial sampai yang sangat personal, spiritual seperti itu ya Pak. Ya. Dan berproses semuanya Bapak merasakan dari dulu sampai sekarang lebih ke arah lebih mendekat ke arah spiritual, semakin sekarang semakin seperti itu. Dan juga ada kecenderungan lain yang saya rasakan beberapa tahun terakhir ini, kecenderungan spiritual yang lebih merakyat. Yang sebelumnya saya mulai dengan spiritual yang melangit gitu lah. Ya, misalnya Aisyah, ini Anda mengerti ini. Dulu ketika saya mulai mengutip banyak ayat suci Al-Quran, ya, bagi seorang yang beragama Islam itu paham maksud itu, ayat itu diambil karena kesuciannya, ya, karena memang
isinya itu memberikan guidance kepada kehidupan kita. Jadi ketika saya melihat bacaan dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang betul-betul sangat guide untuk memimpin hidup kita, ini saya anggap karena kesuciannya dan sebagainya, ya, jadilah dalam lukisan saya itu. Tapi tidak semua orang bisa membaca itu. Makin ke sini orang makin banyak ingin menikmati lukisan itu. Keragaman orang itu juga sangat berbeda-beda, dari orang yang bisa baca sampai orang tidak bisa baca dan sebagainya, sampai orang yang banyak informasinya sampai yang kurang informasinya gitu. Keragaman itu juga membuat saya bagaimana menjadi lebih komunikatif. Bagaimana bisa sebanyak mungkin orang bisa merasakan itu, instead of beberapa orang saja yang paham gitu. Nah ini saya mulai turun. Karena itu kalau begitu yang saya sampaikan juga sifatnya harus lebih merakyat gitu. Nah, makanya ketika saya masih mengambil beberapa ayat-ayat suci Al-Quran misalnya, itu bukan saja karena ayat itu suci, tapi karena ayat itu berguna sehari-hari di dalam memberikan tuntunan dari hidup kita. Yang sekarang tuh somewhat tuh masih ada yang sedang tidak teratur misalnya. Tentang kesabaran, kita sudah tidak pernah jadi orang sabar lagi. Sedikit masalah demo, ya, orang yang berbeda keyakinan dengan kita di demo, ya. Ya, orang membuat rumah ibadahnya yang berbeda dengan rumah kita di demo. Orang yang sedikit lebih kaya dari kita amuk. Nah, orang yang bisanya lebih lemah dari kita siksa dan sebagainya. Jadi orang sudah kehilangan nilai-nilai, value-value. Nah ini bagaimana mengubah masyarakat seperti ini? Orang kehilangan kesabaran. Kalau dulu masa kecil saya itu, ya, Anda masih ingat sekali. Orang mengatakan innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang yang sabar. Itu membuat orang itu sabar. Kalau ada yang tidak senang atau yang siksa yang diterima itu dia sabar. Sekarang tidak lagi demikian. Nah dalam saat-saat begini, kalau saya harus membuat sebuah lukisan, saya merasakan setelah baca koran, baca ini segala macam itu, nah ini harus diperingatkan. Di situ ayat suci itu muncul lagi, tapi bukan karena semata karena kesuciannya, tapi karena kegunaannya memperingatkan kepada masyarakat saya itu bahwa ada ini, ada masalah ini. Dan juga sumber utamanya itu tidak saja dengan Al-Quran, tapi juga ucapan sehari-hari, pantun-pantun, ya, pepatah-pepatah itu juga menjadi sumber yang sangat kaya di dalam lukisan-lukisan saya. Kebetulan semuanya di peti dibungkus karena baru pulang dari pameran dari Malaysia ya. Nah, kalau bisa dilihat itu ada pantun-pantun misalnya sekali lancung ke ujian seumur hidup orang nggak percaya. Itu dulu orang sangat peka terhadap ucapan seperti itu ya dari masyarakat Melayu ya, supaya orang itu bermoral baik, jangan lakukan kesalahan. Sekali kamu lakukan kesalahan, seumur hidup orang nggak percaya. Sekarang who cares? Seminggu bisa 3 kali gitu, kesalahan itu. Nah itu saya pakai misalnya lagi oleh nila setitik rusak susu sebelah anak. Siapa peduli sekarang? Nah, ucapan-ucapan begitu itu mempunyai kualitas bimbingan dalam masyarakat. Itu muncul. Jadi sekarang tuh saya lebih merakyat, turun ke bawah gitu. Nah, itu kan berubah, itu dinamika. Apa namanya dinamika hidup yang saya membiarkan perubahan-perubahan itu sesuai dengan pertanda zamannya sendiri. Jadi karya seni itu juga merekam spirit zamannya, zeitgeist zaman itu, ya, spirit zaman itu harus tampil dalam karya-karya supaya karya itu berguna, supaya menjadi catatan ke depan. Nah, itu seni lukis. Jadi saya menceritakan ini maksudnya supaya ada satu apresiasi tambahan kepada saudara-saudara
bahwa lukisan itu tidak semata-mata hanya soal keindahan, bukan seni yang indah saja, tapi juga antara paduan estetika keindahan dan etika moral. Jadi satu. Lukisan itu ibarat anak yang saya lahirkan ingin menyampaikan pesan kepada orang lain. Ya Pak. Sedikit Pak barangkali bisa memberikan opini. Jadi ini mengenai ya sedikit bergeser, tapi kadang peserta ini khususnya nanti kalau di lingkungannya ada yang bertanya, kan yoga nggak boleh dengan MUI gitu Pak. Silakan Pak, ya maksudnya sebelumnya dulu. Nah, tanggapan barangkali opini Bapak tentang MUI ini bagaimana gitu. Maksudnya untuk masyarakat. Dan kita kan punya akal sehat, hati nurani dan niat baik. Tapi ada kalanya ya tanggapan Bapak mengenai MUI itu bagaimana? Ya, boleh saya tidak menjawab langsung ya? Ya boleh tentu Pak. Ya. Cerita yang lain saja, tapi nanti akan terjawab gitu ya. Tiba-tiba ada seorang profesor antropolog orang Amerika mengajar di Wisconsin di Amerika. Dia menulis sebuah buku. Buku yang ditulis itu namanya Picturing Islam, menggambarkan Islam. Ya. Dia seorang antropolog. Buku itu diterbitkan di luar negeri dan beredar di seluruh dunia. Ketika dibuka buku itu isinya tentang saya, tentang biografi saya, bukan biografi saya, tapi semua alam pemikiran saya tentang Islam. Ya. Tapi alam pikiran saya tentang Islam itu bukan melalui atau berangkat dari ayat ini, ayat itu, hukum ini, syariah ini, segala macam, bukan dari situ. Tapi sikap attitude saya dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang yang percaya kepada Islam. Jadi Islam dilihat daripada pemikiran-pemikiran budaya. Itu kan? Jadi saya tidak berbicara Islam dari pikiran-pikiran agama sebagai the teaching of religion, tetapi sebagai sikap kultural hidup. Itu dalam buku Picture Islam. Ini bukunya. Ini diterbitkan, bisa diakses di seluruh dunia, bisa dibeli buku. Jadi bagi semua scholar Amerika yang mau belajar mengenai penelitian di Asia Tenggara ini harus baca buku ini supaya paham Islam itu dari sudut pandang kebudayaan. Nah, jadi kembali kepada yoga itu, saya rasa ya, yoga itu juga mempunyai barangkali punya beberapa aspek di sana. Ada aspek budayanya, aspek fisiknya, mungkin aspek spiritualnya, aspek macam-macam yang ada di sana itu. Itu bukan sesuatu yang lahir tiba-tiba, tapi itu proses menjadi sesuatu sehingga karena dia berguna, karena dia bermanfaat, karena dia mempunyai suatu kekayaan yang memberikan kebahagiaan kepada manusia, makanya sampai sekarang itu hidup. Bahwa itu lahir dari suatu dunia di mana agamanya bukan Islam, itu sudah jelas gitu ya. Jadi saya tidak mau berbicara sangat tajam mengenai hal seperti begini, tetapi saya berpihak kepada kemanusiaan. Seperti tadi saya katakan, seni saya juga, seni rupa saya itu setelah berhenti sebagai suatu elemen keindahan, dia mulai berperan sebagai elemen kemanusiaan. Apa yang berguna untuk manusia. That's my side. Itu sisi saya. Begitu juga saya melihat yoga ini. Saya sisi kemanusiaan saya. Saya sudah 7 tahun. Kalau kata Jojo begini, saya ikut begini. Sebelum begitu saya ikut begitu. Katanya. Saya nggak peduli apa yang dikatakan oleh MUI. I don't care about that. Jadi ini karena sudut pandang MUI mungkin berbeda dengan sudut pandang saya. Sudut pandang yang seperti saya mau menceritakan bagaimana buku ini. Ini saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi melukis Islam. Itu saya terbitkan ketika saya umur 80, 3 tahun yang lalu. Nah di sini tidak ada
membicarakan sebagai ajaran Islam bahwa harus boleh ini tidak boleh itu, nggak ada itu. Tapi sebagai hidup yang bahagia itu bagaimana? Saya itu hidup bahagia itu bagaimana? Apa yang saya lakukan? Care saya itu kepada apa? Kepada kemanusiaan. Jadi begitu. Ya, kasih, Ya. Pak. Ya, jadi mungkin dunia ini bisa disempitkan, bisa diluaskan. Kalau bahagia dengan dunia disempitkan, silakan. Ya. Saya ingin hidup di sebuah rumah, semua yang terbuka, karena bisa masuk angin, saya bikin kaca. Tapi kalau di jendela buka, saya buka jendela. Saya ingin suatu udara yang segar dalam kehidupan saya. Tidak mau dalam satu ruang yang sempit.